Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Insyaallah. Alhamdulillah, Astagfirullah sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustaz, hari ini? Damang Pangestu, Kang Agus ya. Masya Allah. Ustaz, terima kasih sudah bisa bersamai kita pada sore hari ini untuk memberikan motivasi kajian kepada kita semuanya. Dan insya Allah para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, siapkan catatan-catatan khususnya untuk nanti mencatat poin-poin yang nanti disampaikan oleh guru kita, dan juga siapkan hati kita yang ikhlas ya untuk sama-sama mengikuti kajian kita pada sore hari ini, insya Allah. Tidak berpanjang lebar, silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya kepada kami semuanya. Tafadhol Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kang Agus yang saya hormati, teman-teman DT Peduli yang insyaallah juga Allah muliakan, seluruh teman-teman yang hadir di Zoom meeting room ini, baik juga di YouTube ataupun pemirsa MQ TV. Dan saya izin live Instagram saya, Kang Agus, di Hilmi28. Selamat bergabung di sore hari yang cerah ini. Kalau di sini tadi habis hujan ya, saya di Sentul, di Bogor, habis hujan. Di Bandung saya nggak tahu bagaimana kondisinya. Namun semoga selalu semua dalam limpahan, curahan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak kerasa ya sudah hari ke-11 ya. Masih ada 19 hari lagi menuju Idul Fitri. Biasanya itu dari hari pertama sudah ada memenya, Kang. Ya, hari pertama Ramadan tuh alhamdulillah ya nggak kerasa lebaran 29 hari lagi. Ya, itu sudah berlalu 10 hari yang lalu, sekarang tinggal 19 hari lagi. Masya Allah teman semua. Ada sesuatu yang indah ya, sebelum saya masuk ke materi, ada sesuatu yang indah di Ramadannya Indonesia. Sesuatu yang ketika saya mungkin ada di luar gitu ya, kangen sama Indonesia. Ya, suasana-suasana Ramadan yang membuat kita ini merasa Indonesia banget gitu loh. Misalkan apa, ada ngabuburit ya, sekarang ngabuburit ya, pakai motor yang ngabuburit ya. Ada juga budaya-budaya kita biasanya mudik ya. Kalau sekarang nggak boleh mudik katanya, yang boleh pulang kampung sama wisata boleh ya. Kalau mudik nggak boleh. Gitu ya. Ya, dan segala macam budaya termasuk diantaranya panggilan sahur nih, Kang Agus lagi heboh sekarang ya. Panggilan sahur sedang ramai dibicarakan ya, panggilan sahur ya. Ya sudah, kalau saya jujur dengan semua yang ada di Indonesia ya, ritual budaya dan sebagainya tentang keislaman ini membuat saya kangen. Ya, seperti itu ya. Dan teman-teman tolong dipahami ketika ada yang membangunkan sahur, udah nggak usah dipermasalahkan, toh cuma 1 bulan. Kalau saya senang ya dibangunin pakai speaker, pakai toa, bahkan kadang-kadang pakai beduk keliling, saya kangen banget karena kayak begitu. Ya, tapi kalau ada yang terganggu ya tergantung cara pandang masing-masing. Itu sedang happening sekarang ya. Saya cuma mengklarifikasi saja teman-teman semua. Jangan terlalu ikut sama perdebatan yang kayak begini ya. Ini kita akan mengurangi kehormatan puasa kita. Teman-teman semua, saya diberikan tema tentang membangun keluarga ya sampai ke surga gitu ya. Pokoknya berkeluarga sampai ke surga, Masya Allah. Ini berat banget temanya gitu ya. Tema yang kita impikan bareng saya, Kang Agus, teman yang sudah berkeluarga. Di sini ada jomblo nggak, Kang? Mungkin ada, Ustaz. Ada ya. Ada persiapan ilmu buat betul. Iya, biasanya teman-teman jomblo ini tolong dicatat juga persiapan ilmu gimana caranya supaya kita bisa membangun keluarga kita nggak hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga gitu ya. Sehidup sampai ke surga bareng-bareng sama keluarga, bareng sama anak kita, bareng sama istri kita. Untuk itu harus disiapkan kesamaan visi misi. Ya, kesamaan visi misi dan kesamaan tanggung jawab di dunia. Karena kalau ada orang tuanya soleh, anaknya salah, itu bakal berpisah. Begitupun kalau ada anaknya soleh, orang tuanya salah, bakal berpisah juga. Jadi sebenarnya tujuan goal kita rumah tangga berkeluarga itu adalah menjadikan kita bersama-sama masuk surga. Ayah, ibu, anak semua ke surga bareng-bareng. Kalau anaknya menghafal Quran, nanti dapat kerudung tinggi tergantung hafalannya. Nah, bapak ibu jangan sampai ketinggalan di bawah begitu. Karena bapak ibu nggak ikut ngapal juga.
Gitu kan? Nah, ini kita membutuhkan kesamaan visi misi dari semua anggota keluarga. Ini gimana caranya untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah ilal jannah, begitu kan ya. Nah, Masya Allah ya. Ada beberapa kriteria yang sahabat Rasul bernama Abdullah ibnu Abbas sampaikan kepada kita kalau ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia sampai ke surga. Ini harus dimiliki oleh setiap keluarga kalau ingin membawa keluarganya bahagia di dunia dan juga sampai ke surga. Kata beliau, nah, ini boleh ditulis ya teman-teman semua. Yang harus dimiliki para keluarga itu, satu adalah perasaan yang namanya qalbun syakirun. Nah, hati yang bersyukur. Ini cocok sama temanya AA nih ya, tentang hati ya. Ternyata semua dimulai dari hati ya. Ternyata semua dimulai dengan memanage hati kita, manajemen kolbu kita. Dengan cara apa? Menyiapkan rasa kesyukuran yang begitu luar biasa dalam hati setiap anggota. Qalbun syakirun. Ya, ini akan membuat kita semua merasa bahagia. Apapun yang Allah skenariokan terhadap hidup kita. Ya, karena nggak semua orang ditakdirkan menjadi orang yang berkecukupan. Ya. Nggak semua orang ditakdirkan dalam keadaan yang berlebih. Bahkan hari ini banyak mungkin di antara saudara-saudara kita yang sedang merasakan ujian. Ya. Pandemi kita sudah hampir 1,5 tahun, Kang. Ada yang dipecat, di PHK, ada yang dagangannya nggak laku. Terpuruk sekali dengan pandemi ini, banyak sekali. Belum lagi saudara kita yang kena bencana alam, kena musibah banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Yang hari ini pun masih tinggal di pengungsian masih ada teman-teman semua. Nggak semuanya hidup dalam kecukupan seperti mungkin yang hadir pada sore hari ini. Nah, itulah dibutuhkan rasa syukur dalam hidup kita. Ya, selalu melihat apa yang ada di bawah kita ketika itu masalahnya dunia. Ya, namun ketika itu masalahnya akhirat, ukhrawi, maka lihat yang lebih atas. Jangan dibalik teman-teman semua. Nah, bagaimana cara membentuk rasa syukur dalam hati kita, dalam hati setiap individu dalam keluarga? Yang pertama teman-teman semua, ada 4 macam syukur yang harus antum pahami ya. Ada yang namanya syukur hati, syukur lisan, syukur amal, dan syukur amanah. Ya, saya ulangi ya. Ada yang namanya syukur hati, syukur lisan, syukur amal, dan syukur amanah. Syukur hati, ya, itu tidak merasa sombong atas apa yang semua dia miliki. Ya, nggak pernah sombong. Saya kaya, saya sukses, saya berhasil dalam karir saya. Ini semua adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ketika ada pujian-pujian yang dialamatkan kepada kita, apa jawaban kita? Hadza min fadli Robbi. Ini semua dari keutamaan Tuhanku. Begitu ya. Ketika Nabi Sulaiman dipuji atas kekuasaan yang luar biasa, harta yang melimpah, apa jawaban beliau? Hadza min fadli Robbi. Begitupun kita. Ketika ada pujian-pujian kita yang disampaikan orang kepada kita, kamu yang sukses ya, masih muda udah hebat ya. Hadza min fadli Robbi. Saya ini nggak ada apa-apanya tanpa peran Tuhan saya. Hadza min fadli Robbi. Yang kedua syukur lisan teman-teman semua. Ini penting banget. Lisan kita harus selalu basah dengan kata-kata kalimat thayyibah, zikrullah, ya. Nggak pernah keluar keluh kesah, ya. Yang keluar selalu kata-kata yang baik, ya teman-teman semua ya. Jadi hari ini kita mendapati banyak orang berkeluh kesah, ya. Tidak hanya secara dunia nyata, juga banyak di dunia maya orang berkeluh kesah, buat postingan galau, buat postingan seperti halnya curhat kepada netizen. Padahal menurut saya teman-teman semua, ketika antum curhat sama netizen, ini nggak solutif sama sekali. Ya, ini bahkan tidak memecahkan masalah. Ya, bahkan mungkin aib Anda akan terbongkar teman-teman semua. Jadi hati-hati ketika Anda curhat bukan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur lisan artinya kita membasahi terus lidah kita, lisan kita dengan zikir-zikir yang terbaik, sehingga nggak akan cepat tuh muncul kata-kata mengeluh, ya, kata-kata komplain kepada Allah. Walaupun sesungguhnya manusia ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a, ya, sesungguhnya manusia itu diciptaan dalam keadaan suka mengeluh, suka keluh kesah, ya. Innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazua. Ya, jika ditimpa suatu kesulitan dia akan mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, namun sebaliknya jika mendapatkan kebaikan dia itu pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, ya. Jangan mengeluh, teman-teman semua. Basahi lisan dengan kalimatun thayyibah, kalimatut thayyibah. Yang ketiga syukur amal, ya. Syukur amal ini dilakukan dengan cara kita memperbanyak ibadah kita, ya, beramal soleh, antaranya tolabul ilmi, berdakwah dan sebagainya. Dan yang terakhir syukur amanah. Apa artinya? Semua amanah yang Allah titipkan kepada kita dijalankan dengan baik, ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, anak-anak kita, harta kita, jabatan kita, segala macam kita jalankan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai apa yang Allah amanahkan kepada kita sia-siakan.
Ya, termasuk di antaranya kita punya keluarga, kita punya anak-anak. Ini hati-hati. Kalau kita nggak amanah terhadap apa yang Allah amanahkan kepada kita berupa anak dan keluarga, bisa jadi anak-anak ini menjadi jalan kita ke neraka. Karena tujuan berkeluarga itu sangat sederhana, Kang Agus ya, teman-teman semua. Itu Allah rekam ya. Kita ini kalau mau hidup berkeluarga itu tujuan cuma satu sebenarnya. Di 66 ayat 6, ini gampangnya. 66 ayat 6, At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selesai. Ya. Sederhana sekali, simple. Jadi kalau antum mau goal settingnya itu pasang tuh gede-gede depan rumah gitu ya. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tujuannya. Kita berkeluarga karena itu, untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, wahai para jomblo, kenapa Anda menikah? Untuk menjaga diri Anda dari api neraka, ya. Tundukkan pandangan, ya. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, kata Rasul kan, menundukkan pandangan, membentengi kemaluan. Itu tujuan kita menikah. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa bernikah, dia menyempurnakan setengah imannya. Itu tujuan kita untuk menikah, yang menjaga kita dari perbuatan zina yang akan menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Begitupun kita memiliki anak gitu ya. Itu pun tujuannya sama, agar bisa menjadi jalan kita menuju surga yang terbebas dari api neraka. Itu yang antum semua harus pahami, teman-teman semua. Ya. Jadi antum menikah ya, punya anak dan sebagainya, itu tujuan utamanya adalah membebaskan kita dari api neraka, bukan tujuan-tujuan yang lain. Ya, yang lain semua turunannya saja. Namun fokus utama bagaimana membebaskan diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Bicara tentang bersyukur, teman-teman semua, hari ini kita mungkin banyak bersyukur kalau kita dapat anugerah gitu ya, dapat rezeki bersyukur ya, dapat duit oh senang, dapat bonus THR masya Allah, dapat jodoh habis lebaran masya Allah ya. Ini semua kita anggap sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap anugerah. Padahal kadang-kadang teman-teman semua ya, apa yang Allah berikan kepada kita bisa jadi itu semua adalah ujian loh. Walaupun itu bentuknya kenikmatan. Ya, enggak semua kenikmatan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu ujian dan bahkan bisa jadi itu istijrat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Ya, teman-teman semua. Kaya, miskin dalam kehidupan seorang mukmin itu sama aja, teman ya. Sama aja. Mau kaya, mau miskin itu enggak, sebenarnya biasa aja begitulah. Ya, Allah enggak nilai itunya. Allah menilai respon kita ketika kita mengalami kekayaan atau kemiskinan. Karena semua urusan orang beriman itu baik. Ya, teman-teman semua, dalam sebuah hadisnya Rasul bersabda, ajaban lil amril mu'min. Sungguh ajib urusan orang beriman. Ajib itu bahasa kitanya istimewa lah ya. Luar biasa. Amazing kalau kata Tukul ya. Ajaban lil amril mu'min. Sungguh ajib urusan orang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Semua urusannya itu kebaikan buat dia. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang beriman. In asobathu sarra syakara. Kata Rasul, kalau dapat kebahagiaan, dapat anugerah, syakara, tinggal bersyukur. Fakana khairullah, itu kebaikan buat dia. Wa in asobathu darra, sebaliknya dapat musibah, sesuatu yang enggak mengenakkan hati ya, sedang pandemi begini, ada yang dipecat pekerjaannya dan sebagainya. Sabara, tinggal bersabar. Fakana khairullah. Dan itu pun baik baginya. Orang beriman sederhana. Dapat anugerah dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar. Semua kebaikan, semua pahala buat dia. Jadi kaya itu ujian sebenarnya, miskin juga ujian. Ya, tergantung kita mau diuji sama yang mana. Teman-teman semua kalau saya kasih pertanyaan pasti jawabannya sama. Antum semua kalau mau dipilih diuji dengan yang mana? Kaya apa miskin? Pasti jawabannya diuji dengan kekayaan. Nggak perlu dijawab, saya tahu jawabannya. Semua pengen diuji dengan kekayaan biasanya. Padahal teman-teman semua, antum harus tahu bahwa kadang orang malah nggak lulus loh diuji dengan kekayaan. Ya, lagi miskin mereka kadang-kadang lulus ya. Lagi miskin mereka masya Allah ya. Karena tipikal manusia itu ketika dalam keadaan kemiskinan, keprihatinan itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini kalau ada hajat baru dengan Allah gitu ya. Kalau ada maunya gitu ya. Kalau ada kepengen dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tahajudnya nggak pernah lolos, duhanya nggak pernah lolos, sedekahnya masya Allah, saum Senin Kamis segala macam dia lakukan sebagai bentuk dia mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan angkatlah derajatku dan sebagainya. Dekat dengan Allah kita ketika ada maunya. Ya, kita ketika miskin bahkan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antum mungkin pernah merasa ketika antum prihatin dekat ya dengan Allah. Ketika antum sedang sakit, sedang nelongso itu dekat dengan Allah. Namun ketika antum sedang berkecukupan bahkan berkelebihan,
Nah, kadang-kadang antum lupa. Kadang-kadang antum jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Kayak miskin itu ujian. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Ya, orang diuji dengan kekayaan juga ternyata banyak yang gagal, teman-teman semua. Hati-hati, antum semua yang Allah uji dengan kekayaan, karena kata Rasulullah, sebaik-baik harta adalah hartanya yang dimiliki orang-orang soleh. Ya, jangan sampai harta kita malah menjerumuskan kita. Yang miskin, nah ini kalau sudah miskin masih nikmat keterlaluan banget teman-teman semua. Sudah miskin di dunia, sengsara di dunia, nanti sengsara di akhirat juga. Makanya antum-antum semua yang Allah takdirkan mungkin hari ini sedang prihatin, ya, sedang nggak berlebihan, ya dekat dengan Allah. Ya, dekat dengan Allah, jangan sampai gara-gara kemiskinan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun syakirun. Yang kedua teman-teman semua, yang harus antum milikin ya kalau mau membuat sebuah keluarga bahagia di dunia wal akhirah, dunia sampai ke surga, adalah al-azwajun salihah, kata Ibnu Abbas begitu. Pasangan yang solehah. Di sini kan istri yang solehah ya, atau suami yang soleh sama saja. Ya, harus punya pasangan yang soleh dan solehah, masya Allah. Jadi kalau mau niatkan punya rumah tangga yang sehidup sesurga, maka dari sebelum menikah seharusnya, wahai para jomblo yang hadir di sini, adalah kesempatan antum nih. Kalau saya sudah menikah 14 tahun, Kang Agus sudah menikah, pasti sudah gitu ya. Teman-teman sudah menikah ini jangan ini ya, jangan ngarep lagi gitu. Ini kita flashback aja dulu ya, flashback ya. Yang jomblo teman-teman semua. Nah, kalau memang tujuan kita berumah tangga itu untuk sampai ke surga, maka sebelum antum menentukan jodohnya, perhatikan dulu kriteria yang benar. Ya, jangan menikah seperti menikahi kucing dalam karung begitu ya. Harus semua ada kriterianya. Kita boleh kok belum menikah kita mencari atau menyeleksi boleh. Memilah-milih juga boleh. Kriterianya jelas sekali. Kata Rasulullah kan tungkahul mar'atu li arba. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Sama juga laki-laki insya Allah sama ya. Yang pertama apa? Maliha karena hartanya. Yang kedua apa? Wali hasabiha karena keturunannya, gitu ya. Yang ketiga wali jamaliha karena rupanya, fisiknya, ya. Yang keempat wali diniha karena agamanya. Fazbar bizati din taribat yadak. Maka pilihlah yang karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Kita balik rumusannya. Agama nomor 1, fisik nomor 2, keturunan nomor 3, harta nomor 4. Kata Rasul, boleh kita 4 kriteria ini. Walaupun nanti nggak sempurna, nggak ada lah manusia dengan perfect seperti itu ya. Nah, tapi Rasul kan kasih urutan, kasih prioritas. Yang pertama agamanya dulu. Ya kalau agamanya bagus, yang 3 nggak ada pun lumayan lah begitu ya, ada agamanya ya. Ya, atau agamanya bagus, misalkan dia anak orang baik-baik, alhamdulillah dapat 2 poin ya. Ya. Atau kalau agamanya bagus, dia ganteng atau cantik, alhamdulillah. Semua harus patokannya agama. Ya, kalau 4-4-nya bagus, alhamdulillah, masya Allah, jarang yang ada kayak begitu. Namun teman-teman semua, ketika faktor agamanya hilang, semuanya selesai. Walaupun dia ganteng, dia cantik, dia anak orang hebat, dia orang kaya raya, tapi nggak ada agamanya, selesai semua. Karena kalau disimbolkan dengan angka di Al-Jabar itu ya, agama tuh nilainya 1 teman-teman semua. Yang lain tuh disimbolkan 0. Harta, rupa, keturunan semua nilai 0. Sebanyak apapun angka 0, tanpa angka 1 di depannya dia nggak ada harganya. Gitu ya. Hartanya banyak, 0 yang panjang, nggak ada angka 1-nya. Angka 0 sebanyak apapun tuh nggak ada nilainya. Begitupun ganteng atau cantik sekali, juga nggak ada nilainya kalau nggak ada agamanya. Begitupun dia anak orang hebat, nggak ngaruh juga. Mau anak kiai, anak profesor, anak presiden, sama sekali nggak ngaruh. Ya, sama sekali nggak berpengaruh teman-teman semua. Jadi yang menjadi faktor utama itu agamanya. Makanya sebelum menikah, agamanya dulu teman-teman. Pastikan agamanya. Ya, agamanya, akhlaknya, baru yang lain-lainnya. Nah, jadi sekarang apalagi ini sudah zaman tadi saya mengisi materi anak-anak muda tuh pagi-pagi itu teman-teman. Banyak yang ngeluh, Pak Ustadz, saya mau menikah tapi faktor ekonomi dan sebagainya. Saya bilang, justru inilah kesempatan antum untuk menikah di masa-masa pandemi. Saya bilang begitu. Kok bisa begitu? Iya, di masa pandemi ini semua menjadi hemat ya. Antum cukup dengan biaya KUA sama biaya mahar, selesai. Ya, kalau ditanya kenapa nggak resepsi, kan sedang pandemi, nggak boleh kerumunan, begitu ya. Kita kan bukan artis tenar, jadi nggak boleh kerumunan, gitu kan. Nanti dimarahin Pak Polisi, gitu. Jadi, kesempatan tuh teman-teman semua, bisa menikah antum sekarang di masa-masa pandemi ini, ya. Lebih hemat lah, paket hemat. Ya. Jadi teman-teman semua menikah, ya. Menikah itu menyempurnakan agama kita semua, dan pilih yang baik agamanya. Pak Ustadz gimana ya Pak Ustadz? Ada orang baik ya, agamanya baik, tapi dia belum bekerja. Bagaimana? Terima dia.
Ya, insya Allah yang penting di agamanya bagus, punya tanggung jawab, nanti dia akan bekerja kok. Ya, karena kalau agamanya bagus, dia taat sama Tuhannya, itu nggak mungkin menyakiti pasangannya, teman-teman semua. Ya, jadi pilih yang memang karena bagus agamanya. Istri yang solehah, masya Allah teman-teman semua. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah, kata Rasul. Dunia itu kan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Ya, kalau antum mau menciptakan anak-anak yang soleh, maka pilihkan, mohon maaf, rahim juga yang solehah. Rahim yang baik buat tumbuh kembangnya anak kita di janinnya. Ya, ketika dalam kandungan, kalau ibunya solehah, masya Allah teman-teman semua. Tadi pagi tema saya tentang menciptakan generasi Quran yang tangguh. Saya bilang begini, ketika antum menginginkan generasi Quran yang tangguh, maka itu dimulai dari proses memilih pasangan kita. Lalu ketika istri kita hamil, sudah mulai diperdengarkan Al-Quran sejak dia dalam kandungan. Ya, distimulus dengan Al-Quran, ya, didengarkan, jangan pakai HP lah, jangan pakai, ya minimal pakai MP3 player, atau lebih bagus lagi dibacakan oleh bapak dan ibunya. Itu lebih, masya Allah, ahsan sekali, lebih baik sekali dibanding kita memperdengarkan dengan handphone atau dengan MP3 player. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pun tahu ketika bayi dalam kandungan itu sudah bisa menstimulus gerakan-gerakan. Dia dengar apa yang ada di luar kok. Karena itu disuruh mikir tuh dengan cara disetelkan musik-musik klasik, ya. Ya. Pernah ya antum ya tahu ya, kalau bayi itu untuk distimulus otaknya supaya dia berkembang, katanya dia apa? Dengerin musik klasik. Ya Mozart, ya Beethoven, ya Wolfgang dan sebagainya. Islam punya lebih hebat dibanding musik klasik yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim perdengarkan tiap hari kepada janin kita. Kalau antum nggak bisa, ya minimal pakai MP3 player murotal setiap hari. Tapi lebih ahsan lagi, bapak ibunya yang langsung bahkan bacain Quran. Bahkan teman-teman saya beberapa testimoni teman-teman yang punya anak hafiz Quran di usia-usia dini, mereka selalu bilang begini, ketika hamil kami bernazar menghatamkan Quran selama 9 kali, 9 bulan 9 kali, bahkan ada yang lebih. Ya, jadi selama 9 bulan proses kehamilan, ayah dan bundanya, abi dan uminya takwa, dekat dengan Al-Quran. Anaknya lahir jadi ahlul Quran, teman-teman semua. Ternyata menciptakan generasi Quran pun harus by design, by setting, by planning. Gak ujuk-ujuk jadi. Bahkan dari memilih calon, dari mulai hamil, ya sedang hamil, sampai melahirkan, dari mulai kecil sampai dia batita, terus semua proses berkesinambungan. Ya teman-teman semua, ternyata menciptakan seperti ini tuh semuanya ada tahapan-tahapannya. Nggak cukup dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nggak cukup, atau Rabbana hab lana minas sholihin. Nggak cukup, doa memang penting, tapi ada ikhtiar yang konkret teman-teman semua. Nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana cara membentuk generasi Qur'ani yang tangguh, yang militan, step by step insya Allah. Ya, karena temanya bukan ini kelamaan ya. Nomor 2 itu baru ya. Ada 7 ini masya Allah ya. Kalau cukup kita selesaikan Kang Agus ya. Kalau enggak ya mungkin buat PR nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Nomor 3 teman-teman semua. Kalau ingin menciptakan sebuah keluarga yang sehidup sesurga sampai ke surga, maka kita harus memiliki al-auladun abror, ya, anak-anak yang soleh, teman-teman semua. Ya, ini kan ada hubungan dengan tadi ya, tadi pasangan yang solehah untuk mendapatkan anak yang soleh. Nah, ini teman-teman orang tua, ayah, bunda di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita harus rubah mindset kita sekarang, teman-teman semua. Bahwa kita ini punya anak untuk investasi kita jangka panjang. Artinya apa? Untuk investasi kita ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Ya, bukan masalah harta. Ya, bukan masalah duniawi, tapi masalah kesolehan mereka. Kenapa? Karena kata Rasulullah, idza mata'ul insan, kalau meninggal manusia, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara saja. Yang pertama as-sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, ya. Antum infak sedekah ke DT, ya, DT peduli dan segala macam program di dalamnya, masya Allah ini sedekah mengalir. Kebayang kalau antum kasih wakaf Al-Quran. Ya, Quran itu dimasukkan ke daerah terpencil. Tadi saya dengar Kang Agus ya pernah ada ke suku anak dalam. Saya juga pernah ke situ dulu sama nganterin kayak begitu juga ya. Teman-teman semua kebayang kalau antum wakaf Al-Quran itu dipakai sama santri, dibaca untuk hafal Quran dan sebagainya. Antum meninggal dunia, mushafnya masih dipakai. Maka mushaf itu akan terus mengalirkan pahala untuk antum walaupun sudah dalam kubur. Masya Allah. Ketika antum nyumbang masjid ya, selama masjid itu ya masih dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum sudah meninggal dunia, sudah dikubur, nggak bisa ngapa-ngapain kita kan dalam kubur, diem, mati semuanya, putus semuanya, tapi ada pahala yang mengalir. Kalau bahasa MLM itu namanya passive income, ya, pahala yang dapat tanpa kita ngapa-ngapain. Itu yang kita butuhkan sebenarnya sekarang, ya, sedekahtin jariyah. Yang kedua apa? Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Bukan ilmu yang banyak, teman-teman, tapi ilmu yang manfaat.
Yang kayak gimana tuh? Ilmu yang dipakai sama murid kita, sama orang yang kita ajari. Pak Ustadz, saya kan nggak bisa apa-apa. Kata siapa nggak bisa apa-apa? Orang balighu anni walau ayah kok, kata Rasul. Sampaikan walau cuma 1 ayat. Nah, ini kesempatan ibu-ibu semua di rumah. Saya suka bilang begini sama ibu-ibu yang punya anak balita, batita begitu, Bu. Jangan semua kasih pahala kebaikan ke guru-guru anak kita, ke guru-guru TK-nya, ke guru-guru TPA-nya. Apa tuh misalkan? Ngajarin bismillah, Al-Fatihah, gerakan sholat, surat-surat pendek, doa-doa harian, itu yang akan dia pakai seumur hidupnya. Kebayang nggak Ibu? Kalau guru anak Ibu ngajar Fatihah sama anak Ibu, dan anak Ibu baca Fatihah terus sepanjang hidupnya, maka itu akan mengalir terus kepada guru TK-nya. Kan Ibu yang rugi, saya bilang. Ya, ibu bapak sudah ngebuatnya, sudah ngerawatnya, ibu sampai lagi hamil, ibu bahkan melahirkan hidup dan mati, masa pahalanya buat orang lain? Begitu kan? Makanya saya bilang pendidikan usia dini itu tanggung jawab orang tuanya. Supaya apa? Supaya dapat pahalanya. Ibu wajib ngajar Fatihah sama anak-anak ibu. Gerakan sholat, surah-surah pendek. Supaya apa? Investasi jangka panjang. Ibu sudah meninggal dunia, anak ibu baca Fatihah, anak ibu sholat. Itu ngalir ke ibu pahalanya, karena ibu yang mengajarkan. Bukan guru-guru TK-nya. Gitu loh. Ini teguran buat kita semua, teman-teman semua. Oke lah, anak-anak sekolahkan di TK, di TPA, atau silahkan preschool dan sebagainya. Tapi jangan sampai lepas juga pendidikan kita, tapi pendidikan agama buat anak-anak kita. Ini investasi pahala kita yang nggak akan pernah berakhir ya sampai kita meninggal dunia. Sampai anak kita juga meninggal dunia juga. Ya, teman-teman semua, saya sampaikan seperti ini untuk apa? Jangan salah kaprah kita. Boleh sekolahkan anak. Sekarang udah ada sekolah anak 6 bulan sekolah, Masya Allah ya. Ya namanya apa sih? daycare ya, penitipan anak disekolahkan ya, preschool dan sebagainya. Saya nggak melarang, silahkan saja. Namun saya bilang tolong untuk pendidikan agamanya di usia dini orang tua harus minimal ikut campur. Ya, diajar di rumah, di sekolah diulang, atau diajar di sekolah di rumah diulang. Ada partisipasi juga supaya apa? Kita nggak pahala loh. Kita mengharapkan pahala dari anak-anak kita. Nanti kalau sudah meninggal dunia, maka itu akan terus mengalir sebagai ilmu yang manfaat. Karena itu antum pernah nggak ke silaturahim ke guru-guru SD kita yang sudah sekian puluh tahun yang lalu? Gimana mereka? Masih seperti dulu kayaknya. Awet muda, seger. Apa tugasnya? Ngajar anak SD. Ngajar anak SD itu berkah semua guru-guru SD kita. Kenapa? Karena transferan pahalanya banyak. Ya, TK, SD itu kan basic sekali ya. Basic sekali. Ilmu-ilmu dasar diajarkan semua di sana. Berkah mereka. Hidupnya berkah, teman-teman. Kenapa? Karena transfer pahala yang terus berlangsung. Entah sudah berapa ratus, berapa ribu orang yang mentransfer pahala kebaikan buat guru-guru TK dan SD kita, Masya Allah. Ya, ilmun yuntafa'u. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulahu. Ini, poin kita ini. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi bukan anak yang sukses ya, Bu ya. Bukan anak yang cerdas, bukan anak yang kaya raya, bukan yang anak punya jabatan, bukan anak yang pengusaha, bukan, tapi anak yang soleh yang mendoakan kita. Itu yang jadi investasi buat kita nanti. Makanya sekarang ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kepada anak-anak, dirubah mindsetnya. Jangan bilang begini, nak, kamu sekolah yang benar, belajar yang benar, supaya nanti jadi orang sukses ya. Dirubah. Ya, tidak cukup sukses, tapi dunia akhiratnya juga. Nah, kamu jadi orang soleh ya, nak ya. Nanti kalau Bapak Ibu meninggal dunia, kamu bisa doakan Bapak Ibu. Karena doa yang pasti diterima itu adalah doa anak yang soleh. Pasti. Kalau doa orang lain, belum tentu. Ya, kita anak yatim 1000 orang mendoakan mayit, belum tentu diterima ya. Belum tentu, walaupun mungkin saja diterima ya. Tapi belum tentu. Yang pasti diterima adalah ketika kita mendoakan orang tua kita. Kata Rasul demikian. Makanya al-auladul abror menjadi sebuah kewajiban dalam rangka kita membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ilal jannah. Begitu ya. Nomor 3 itu ya. Nomor 4. Bagaimana cara kita menciptakan keluarga yang baik itu, yang sampai ke surga itu? Kita menciptakan namanya al-bi'atus salihah. Itu lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh-solehah, lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak kita, lingkungan yang menunjang kita untuk takwa. Ya mungkin dekat dengan pondok pesantren, dekat dengan para santri, dekat dengan para ulama, para asatid, atau lingkungan yang enak lah buat agama. Gitu ya. Nah, ini penting teman-teman semua, karena juga ada di antara kita yang mungkin tinggal di wilayah yang bukan non-Islam. Kalau memang ada pilihan, pindah saja, hijrah saja. Karena lingkungan yang baik, yang takwa itu bisa mendorong kita, mengencourage kita untuk apa? Untuk jadi takwa juga. Ya, pilih lingkungan yang baik. Termasuk di antaranya pilih teman-teman yang baik, pilih komunitas yang baik, bergabung dengan orang-orang yang baik. Ya, sekarang sedang zamannya digital ya, kita kan sedang era pandemi begini, banyak
komunitas online, gabung ya, grup-grup WA atau grup-grup apa yang mengajak kepada kebaikan, silakan digabung. Ada komunitas One Day One Juice, bagus Masya Allah. One Day One Juice, Masya Allah, hebat banget itu ya. Ya walaupun awal-awal mungkin kita dipaksa gitu untuk One Day One Juice, tapi lama-lama jadi kebiasaan, bahkan kurang teman-teman semua. Atau komunitas tahajud call misalkan, itu keren juga. Ngebangunin tahajud tiap malam. Kenapa? Dalam ketakwaan ini kita butuh partner teman-teman semua. Butuh partner dan butuh reminder. Ya, takwa sendirian itu gampang rawan digoda setan. Tapi kalau takwa punya partner itu ada temannya. Misalkan ini buat para jomblo ya. Para jomblo itu kalau sendirian itu gampang dia digoda sama setan. Tapi kalau sudah bareng-bareng sama istri, apalagi istrinya solehah, tahajud bisa bareng-bareng, bisa romantis bareng kan dalam tahajud kan. Kata Rasul, ketika tahajud bangunkan istrimu dengan cara memercikkan air di mukanya. Masya Allah, itu kan romantis. Romantisnya dalam ketakwaan. Ustadz, suami saya nggak bisa dibangunin kok dipercik. Jangan dipercik, diguyur pakai gayung, so ember sekalian begitu ya, biar bangun gitu. Itu Masya Allah teman-teman semua. Kita butuh partner, ya, butuh partner. Jadi kalau takwa bareng tuh enak, ngaji bareng, boncengan ikut kajian, Masya Allah ya. Dengan suami istri, tapi jangan dengan pacarnya, jangan, nggak boleh putusin pacarnya. Nggak ada tuh modus-modusan. Hari ini ketika Ramadan nih, Kang Agus nih, itu banyak modus loh anak-anak muda jomblo ini. Ya, Neng, udah ada teman buat taraweh belum, Neng? Neng, udah temen buat sholat subuh, segala macam. Dia ada modus, hati-hati ya. Termasuk diantaranya ngabuburit nih, hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai ngabuburit ngebatalin puasa Anda gara-gara ngajak orang yang bukan mahram Anda. Hati-hati ya seperti itu ya. Jadi kita butuh teman-teman yang baik, partner dan reminder. Reminder apa? Ketika kita sedang futur, ketika kita sedang down iman kita, gitu kan? Kan iman kita nggak selalu di atas. Ya, al-imanu yazid wa yanqus. Naik turun kayak grafik. Kalau lagi naik mah nggak masalah gitu ya. Kalau pas lagi turun lagi down, ini butuh orang yang untuk men-trigger, memantik, memotivasi. Ya supaya kita nih balik lagi gitu. Iman kita ngecas lagi. Butuh teman loh. Makanya antum kalau ikut komunitas yang baik itu bersyukur. Kang, kenapa kok antum kok nggak ngaji sekarang? Ada yang ngingetin teman-teman, Masya Allah. Ada yang remind, ada yang mengingatkan. Ya. Karena kita ini memang butuh jamaah, teman-teman semua. Butuh sahabat. Nggak bisa sendirian. Setan tuh takut kalau kita bareng-barengan. Setan takut kalau kita berjamaah. Kalau kita sendirian, gampang. Head to head lawan kita, manusia lawan setan, kita kalah, teman-teman semua. Setan jauh lebih licik dibanding manusia. Ya. Kita bukan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ketemu setan, setan minggir, gitu ya. Umar bin Khattab. Kalau kita ketemu setan, pelukan ya. Saudaraan gitu. Teman-teman semua, jangan ya. Perbanyak berjamaah, perbanyak berpartner, ada remindernya, teman-teman yang soleh, lingkungan yang soleh untuk menunjang kita. Termasuk diantaranya dalam hidup bertetangga juga. Ya, kalau bisa memilih begitu ya, pilih lingkungan yang soleh dan soleha. Makanya teman-teman yang di pondok tuh beruntung. Ya, teman-teman di pondok tuh beruntung. Di pondok tuh situasinya kondusif untuk takwa. Memang orang-orang soleh semuanya. Tapi teman-teman yang hidup mungkin di diskotik, di klub-klub malam, itu berat teman-teman. Walaupun dia takwa, tapi karena teman-temannya begitu, bisa keseret juga. Begitu ya. Makanya cari lingkungan yang soleh. Ya. Nomor 4. Nomor 5. Yang harus antum milikin kalau mau bahagia sampai ke surga. Al-malul halal. Ini domainnya para bapak ini. Harta yang halal, teman-teman semua. Harta yang halal adalah kunci keberkahan dan kebahagiaan. Saya ulangi, harta yang halal adalah kunci keberkahan dan kebahagiaan. Ya, teman-teman semua, hisab harta itu 2 ya. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan. Gitu ya. Saya alhamdulillah punya sekolah Islam terpadu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya garis besarkan. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, anak saya sudah sekolah di sekolah Islam. Pulang sekolah, kadang-kadang saya masukin ke TPA juga, panggil ustadz dan sebagainya. Tapi kok mohon maaf, masih suka susah sholat ya. Kalau ngaji pun harus disuruh-suruh, kayaknya nggak ikhlas begitu. Sama orang tua suka bantah, suka nyautin orang tua. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Saya bilang begini, Ibu, sekolahnya nggak ada yang salah, gurunya nggak ada yang salah. Udah bener Bu, tapi tolong deh coba Bapak Ibu introspeksi. Muhasabah. Kenapa Pak Ustadz? Pernah nggak Bapak Ibu memberikan makanan anak-anak kita sesuatu yang haram? Langsung diam mereka semuanya. Apa artinya? Kita muhasabah, ya introspeksi diri. Pernah nggak kita, Bapak, pernah nggak Bapak bawa harta yang haram pulang ke rumah, dikasih ke istri, dibelanjain bahan makanan, dimasak sama istri, dimakan sama anak-anak kita. Dimakan, masuk menjadi darah daging dia, membentuk
karakter dia yang keras. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di sini, jangan pernah berpikir untuk membawa harta yang haram ke rumah. Kalau Anda nggak peduli sama orang, minimal Anda sayang sama keluarga. Sayang sama keluarga. Jangan sampai ketika Anda bawa itu ke rumah, anak Anda jadi korbannya. Bandel dan sebagainya. Karena itu mohon maaf ya, banyak di antara kita ya, orangnya kaya raya, tapi anaknya mohon maaf ya, terjerumus narkoba, ya segala macam kejahatan. Ya kita nggak tahu lah, kita nggak boleh berseuzon, tapi saya khawatir ada bagian harta yang haram di situ. Maka bersihkan harta kita. Ya. Salah satu dengan apa? Dengan sedekah ya, dengan sedekah sekarang. Tapi teman-teman semua, harta yang haram nggak bisa bersih dengan sedekah. Harta yang haram harus dikembalikan dulu. Nggak ada itu namanya money laundry dengan sedekah begitu ya. Dapat korupsi 1 miliar, sedekah 100 juta, apakah akan menghalalkan itu? Enggak, teman-teman semua. Tetap ya itu dosa begitu ya. Jadi harta yang halal. Nepi jam berapa ya? Jam berapa Kang Agus selesainya ini? Punten. Iya, sampai jam 16.45 setelah itu nanti kita tanya jawab. Oh, siap. Masih ada 10 menit ya. 10 Insyaallah. menit ya teman-teman semua, alhamdulillah. Baik ya teman-teman semua. Tolong ini fokus banget buat kita mencari harta yang halal. Makanya, wahai para istri di rumah yang sedang hadir sekarang, kalau kata KPK ini Kang ya, kata KPK yang paling banyak membuat para laki-laki itu korupsi, suami itu korupsi adalah faktor sampingnya ya, faktor nyonya itulah. Hati-hati teman-teman semua, wahai para istri ya, jangan terlalu besar tuntutan kepada suami Anda. Khawatirnya di luar kemampuan dia, akhirnya dia menghalalkan segala cara, ujung-ujungnya korupsi. Harta yang haram itu membuat Anda nggak tenang hidup, nggak tenang tidur. Ya was-was terus bawaannya. Kenapa? Dosa. Yang setiap berbuat dosa pasti akan nggak tenang kita. Takut ciduk KPK lah dan sebagainya. Ya, harta yang halal, halal dan barokah. Ya, al-malul halal. Itu nomor 5. Nomor 6 teman-teman semua. Kunci keluarga sakinah ilal jannah itu apa? Tafaqquh fid din. Nah, faqih dalam agama. Ya, semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama hingga faqih. Ya, paham terhadap agamanya. Kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah kehendaki orang itu dalam sebuah kebaikan, maka akan difaqihkan dalam agama. Jadi Allah tuh kalau sayang sama kita, Bapak Ibu sekalian, kita ini akan diberikan kefaqihan, kefahaman dalam agama. Bahasa gampangnya kita dibuat senang ngaji, gitu loh. Teman-teman semua, kalau Allah sayang sama kita, kita dibuat senang ngaji, itu bahasa gampangnya. Senang talabul ilmi, pokoknya kalau ada pengajian apapun gampang. Di DT pengajian ada agim gampang datang, pokoknya nggak mikir-mikir ya, segala macam ada pengajian, pokoknya walaupun itu jauh sekalipun pokoknya datang. Ada rasa senang sama ngaji gitu, senang sama dengar-dengar tausiah, dengar-dengar ceramah ustaz tuh senang. Nggak sebaliknya dengan ceramah ustaz tidur gitu ya. Ya. Jadi ada sebuah kenikmatan ketika antum semua thalabul ilmi, masya Allah ya, itu ciri-ciri hamba yang Allah sayang ternyata. Jadi kalau fakih dalam agama, itu Masya Allah ya teman-teman semua. Nggak hanya anak-anak kita, ayah bundanya juga. Ini kadang-kadang kebalik ya. Kita ini nyuruh anak-anak kita belajar agama yang banyak, ngapal Quran yang banyak. Nah, hafal Quran, nah. Memang bagus. Ya, anak yang hafal Quran nanti kan di akhirat bisa memberikan kita mahkota kebesaran. Ya, baju kebesaran. Buat orang tuanya tuh, orang tua para penghafal Quran. Tapi masa anak doang yang menghafal, ibu bapaknya enggak. Ya kan sibuk Pak Ustadz. Emang 24 jam sibuk terus buat kerja terus kan enggak. Adalah sela-sela waktu untuk menghafal. Walaupun kita mungkin enggak secanggih anak kita. Anak kita sudah hafal sekian, usaha ikhtiar. Yang namanya hafidul Quran itu bukan dia sudah hafal 30 juz, bukan. Tapi orang-orang yang terus menghafal Quran sampai dia mati. Ya, teman, jangan sampai saya bilang gini ke para santri saya ada pondok menghafal Quran di Sentul ya. Anak yatim doa apa alhamdulillah. Saya bilang ke santri saya begini. Wahai para santri, proses menghafal Quran itu seumur hidup Anda. Karena ada orang yang hafal Quran, ada orang yang pernah hafal Quran. Jangan sampai antum jadi orang yang pernah hafal. Pernah dia 30 juz selesai. Satu kali duduk dia selesai 30 juz. Ada. Ya, tapi nggak tahu setelah itu dites bisa apa enggak. Ya, karena jarang diamalkan, jarang dimurojaah, gitu, jarang diulang-ulang. Ya. Jadi memegang hafalan itu yang paling lama, yang paling sulit justru. Dan itu proses seumur hidup menurut saya menjadikan Quran itu mungkin dalam hidup kita, Bu. Ya, menetap dalam otak kita. Ini PR besar buat kita. Ya, teman-teman semua, makanya jadi ketika anak kita ngapal, ibu bapak ikut ngapal juga. Walaupun saya tahu susah, apalagi emak-emak. Ya ada saya ke jamaah di Bandung ya pernah bilang, Ustadz, anak saya anaba seminggu selesai, saya setahun nggak apal-apal, nggak apa-apa, Mak.
Allah pengen emak setahun ngaji An-Naba terus. Ya mungkin kalau emak hafal An-Naba, emak nggak lanjut ke ayat selanjutnya, begitu kan? Nggak lanjut ke An-Naziat gitu. Karena tahu kalau anak kita kan memang An-Naba, An-Naziat, Abasa, begitu ya, Al-Infitor terusnya gitu kan. Karena memang itu kewajiban dari sekolah. Kalau ibu-ibu habis An-Naba, jangan-jangan stop di An-Naba doang. Makanya An-Nabanya nggak hafal-hafal gitu. Supaya apa? Supaya ibu tiap hari baca An-Naba, baca Quran maksudnya. Ibu menghafal Quran tiap hari. Jadi nggak apa-apa Bapak sekalian. Di tengah kesibukan kita, sesibuk apapun kita, ayo ikut ngapal. Dikit-dikit lah, dikit-dikit. Gitu ya. Termasuk juga menuntut ilmu agama. Jangan cuma anak kita yang dimasukin ke ma'had, ke pondok. Ibunya nggak mau belajar, bapaknya nggak mau belajar. Sama-sama faqih dalam agama. Begitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding yang nggak berilmu begitu loh. Teman-teman semua kalau punya ilmu antum tuh diangkat derajatnya loh. Coba deh teman-teman semua saksikan orang-orang yang punya ilmu, ya para asatid, para ulama itu, ya, walaupun mereka nggak pengen diperlakukan istimewa, tapi jamaahnya, murid-muridnya itu akan mengistimewakan mereka dalam rangka untuk ngalap berkah. Ya, kalau kami di pondok dulu yang ngalap berkah begitu kan ya, sama kiai-kiai kan. Seperti itu kira-kira dimuliakan sama jamaahnya, belum lagi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makalah jadi orang yang berilmu, begitu ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ingat, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah, teman-teman semua ya. Fardu ain bukan fardu kifayah. Ya, kalau fardu kifayah ada orang sekelompok orang sudah, kita sudah selesai itu gugur kewajiban kita. Tapi kalau fardu ain kan enggak. Nah, ibu misalkan nih saya lihat siapa, ada Ibu Niah, Ibu Siti Nurhayati, Nurdiani, Aditya. Antum semua yang ngaji hari ini itu enggak mewakili siapa-siapa, tapi mewakili diri sendiri. Jadi kalau ada istrinya ngaji, itu suaminya enggak gugur kewajiban, wajib ngaji juga. Karena nggak bisa mewakili thalabul ilmi ini. Sifatnya nafsi-nafsi. Ya, individu sifatnya. Begitu ya. Tafaqquh fi din. Yang terakhir teman-teman semua, umurul barakah. Ya. Umur yang berkah apa artinya? Umur yang ketika kita makin tua, kita makin bertambah umurnya, makin takwa. Karena barokah itu kan apa? Tuzidukum fit ta'ah. Menambah kepada ketaatan. Ya, umur kita, sisa umur kita digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekarang 1 jam di sini itu Masya Allah Bu, barokah Bu. Bu, umur itu kadang-kadang gini kan, kadang suka berdoa ya Allahumma tawil umurana fi ta'atillah, ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah gitu ya. Mungkin Bu umurnya ini nggak berubah Bu. Ibu kalau sudah takdir umur 70 tahun, tetap 70 tahun Bu, nggak nambah Bu. Tapi nilainya, value-nya, keberkahannya yang beda. 1 jam ibu, umur 1 jam ibu di sini sama teman kita yang nonton sinetron di televisi, itu berkah ibu yang sedang pengajian sekarang. Itu artinya keberkahan umur, Bu. Umurnya mungkin nggak nambah, tetap umur kita, tapi keberkahannya, value-nya, nilainya yang bertambah. Umurul barokah. Demikian, Kang Agus, 7 kunci kebahagiaan keluarga di dunia wal akhirah. Semoga kita bisa memiliki pelan-pelan. Kita semua sedang menyusun puzzle hari ini. Nggak semua udah ada, ya. Mungkin ada yang sudah bersyukur tapi belum ada pasangannya begitu ya, kasihan banget jomblo gitu ya, atau bersyukur punya pasangan belum punya anak gitu ya, segala macam ini kita proses sekarang, by proses ya. Ini 7 elemen ini memang harus kita miliki ya, kita terus sampai akhir hayat kita untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mangga, tafadhol saya kembalikan ke Kang Agus. Silakan teman-teman semua jika ada pertanyaan tentang materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Motivasi ilmu yang disampaikan ini 7 poin ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya sahabat. Dan insya Allah sahabat, ayah bunda, silakan yang ingin bertanya bisa melalui fitur chat dan juga raise hand ya. Jadi angkat tangan, nanti saya akan sebutkan nama, baru Bapak Ibu atau sahabat-sahabat yang Bunda bisa memberikan pertanyaannya langsung kepada Ustadz. Namun Ustadz, izin sebelum kepada jamaah nih, saya pribadi dulu ingin tanya nih Ustadz. Siap, mangga. Nih Ustadz, terakhir itu tadi kan berkaitan dengan umurul barakah. Ya, ini berkaitan dengan value atau nilai. Nah, Ustadz, saya teringat di satu firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ahsanu amala ini parameternya kalau kita ingin menerapkan kepada kita dan keluarga itu apakah
standar kepada semua orang itu sama Allah ya nilainya itu, atau setiap orang beda-beda ahsanu amalnya, seperti apa Ustaz? Masya Allah ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ya. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang ahsanu amal, yang lebih baik amalnya. Nah, standarnya apakah apakah itu sama ataukah berbeda? Ya ini kan Allah bilang yang lebih baik amalnya. Jadi kita ini mohon maaf ya, ada istilah namanya kompetisi kan, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ini Allah dikasih dengan bahasa fastabiqul khairat. Kita berkompetisi ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai kan wasari'u ya ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin gitu ya. Bersegeralah, buru-buru, ayo Pak buru-buru gitu loh untuk mencapai ampunan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa-bahasa yang diciptakan Allah seperti itu untuk apa? Memotivasi kita supaya kita ini memang berlomba-lomba, Kang. Siapa yang paling baik di antara kita? Gitu ya. Mungkin setiap orang ya pasti kadarnya beda-beda ya. Karena mohon maaf ya, misalkan sedekahnya nggak bisa disamakan dong antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Mungkin kata orang miskin, infak 1 juta tuh besar, bagi kata orang kaya 1 juta tuh receh. Gitu ya. Tapi kata orang kaya infak 10.000 apaan sih ini? Ini mah recehan gitu ya. Tapi kata orang miskin infak 10.000 itu bisa jadi separuh penghasilan dia hari ini. Jadi memang beda-beda nilainya ya. Tapi kan yang nilai ini kesungguhan hati, mujahadah dia. Gitu ya, mujahadah dia. Dengan yang dia miliki sekarang, ketika dia misalkan bagi kita orang yang biasa, yang sempurna fisiknya, kita ke masjid ya mungkin standar saja. Namun bagi ada teman-teman kita yang mohon maaf ya, cacat ya. Yang bahkan saya pernah dapat video ada seorang yang lumpuh polio, nggak bisa jalan, tapi dia nggak pernah absen di masjid. Walaupun sampai harus merangkak-rangkak ke masjid. Buat Allah Subhanahu wa taala itu ahsanu amala. Kenapa? Karena dia dengan kondisi yang sulit. Di tengah kesulitan tetap dia memilih untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita introspeksi lah. Kita ini zalim banget. Kita ini udah sempurna. Fisik sempurna, kaki sempurna, semua sempurna. Kita ada kendaraan bahkan yang masih malas ke masjid. Ya di luar pandemi ya, kalau negeri suasana normal gitu ya. Teman kita yang cacat, yang apa semua membela-bela seperti itu. Jadi memang teman-teman semua kalau ahsanu amala itu memang setiap orang berbeda-beda. Tergantung dengan apa yang Allah takdirkan dalam hidupnya sekarang. Bagi orang kaya, nilai 1 juta itu recehan. Gitu ya. Tapi bagi orang miskin, infak 1 juta itu Masya Allah luar biasa. Ya, jadi makanya sekarang kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti biarkan Allah yang mengukurnya. Yang penting ikhlas. Ikhlas ini penting banget ya. Karena semua amal kita walaupun kelihatannya baik, kalau nggak ikhlas, apalagi mengharapkan respon manusia, penilaian manusia, oh selesai semua Kang. Angus semua, rugi gitu ya. Rugi ya. Ya gitu kan. Jadi teman-teman semua sebelum kita action amalan kita, coba ditata dulu hatinya. Di manage kolbunya ini penting banget ya. Di manage kolbunya supaya kita nggak GR ketika dipuji gitu ya. Kita juga nggak kita merasa bete kalau dihina. Biasa aja respon manusia. Kalau Agim kan sering kasih materi ya. Jangan pernah tergantung sama penilaian manusia karena melelahkan sekali. Capek teman-teman saya betul. Ya, penilaian manusia kalau menjadi standar amalan kita selesai. Ya sudah kita nggak dapat apa-apa, jatuhnya bisa ria. Ria itu syirik ya teman-teman semua. Ria itu syirik kecil. Hati-hati dengan dosa syirik. Teman-teman semua, saya doakan semoga antum semua menjadi orang-orang yang memberikan amalan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Berarti 2 poin dari Ustaz yang menjadi muhasabah buat saya adalah mujahadah dan ikhlas insyaallah Ustaz ya. Ya. Ini menjadi ahsanu amala insyaallah. Insya Ini ada sahabat kita Pak Urip di chat. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas 7 poin yang disampaikan. Izin bertanya, yang pertama, apa sebab saat seorang masih alami kegagalan saat berumah tangga? Jadi, apa sih sebab kegagalan dalam rumah tangga? Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara agar diri tidak melulu trauma atas kegagalan tersebut karena sungguh tidak baik bagi diri sendiri. Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Masya Allah ya. Apa sebab seseorang masih mengalami kegagalan? Ini teman-teman semua, setiap orang punya sebab yang berbeda. Saya nggak bisa pukul rata ya. Kenapa sebabnya dia gagal gitu sampai mungkin bercerai dan sebagainya. Nggak bisa menjustifikasi karena nggak bisa juga mengeneralisasi. Semua pasti punya sebab masing-masing. Tapi teman-teman semua, salah satu kunci utama dalam rumah tangga agar langgeng, harmonis, sakinah mawaddah warahmah adalah toleransi. Ini banget ya. Mentoleransi kekurangan yang ada pada pasangan kita. Ya, kalau tadi yang saya sampaikan semua ideal semua ya.
hartanya, keturunannya, rupanya itu kan idealnya. Tapi dalam perjalanan teman-teman semua itu semua kadang-kadang nggak tercapai, gitu ya. Nah, ketika kita mengalami ketidaksempurnaan ekspektasi ya pada pasangan kita gitu. Dulu sebelum nikah kayaknya keren gitu ya. Masya Allah, akhlaknya bagus, ternyata sudah menikah orangnya jorok, orang suka marah, misalkan begitu ya. Nah, ketika kita mengalami kekurangan dalam pasangan kita, kita membutuhkan toleransi. Ini ya. Sampai kan mawaddah warahmah itu kata para ulama, mawaddah warahmah itu artinya sama teman-teman, sama-sama cinta, sama-sama sayang. Tapi yang mawaddah warahmah itu berbeda secara definisi. Mawaddah itu cinta yang terlihat, ya. Cinta yang karena ada faktor yang kita lihat. Ya misalkan apa? Kita cinta dia karena orangnya soleh, ya. Kita cinta dia karena orangnya ulet, karena orangnya cerdas, karena orang baik-baik, karena orangnya ganteng, cantik dan sebagainya. Itu cinta mawadah, cinta yang karena ada faktor yang kita bisa lihat. Ya. Yang kedua cinta rahmah namanya. Ini cinta apa? Cinta dari hati yang mentoleransi. Kalau bahasa Inggrisnya mengexcuse gitu ya, mengexcuse kekurangan pasangan-pasangan kita. Ya. Ya, dulu kita pengennya begini. Sebelum menikah kan saya bilang, sebelum menikah boleh kita cari pasangan kita yang ada apanya. Boleh ada apanya. Ya, nggak boleh beli kucing dalam karung. Tadi ada 4 ya. Hartanya, keturunannya, fisiknya, agamanya. Kita boleh cari sesuai dengan kriteria kita. Cinta yang karena adaannya boleh, tapi itu sebelum menikah. Namun setelah menikah, cinta ada apanya itu berubah menjadi cinta yang apa adanya. Jangan ada apanya. Sudah ijab kabul mah sudah terima apa adanya. Setelah menerima apa adanya, dibutuhkan toleransi. Karena kita nggak mungkin mendapatkan sempurna seperti yang kita harapkan. Masya Allah dia takwa banget, ternyata pas sudah menikah, nggak setakwa yang kita bayangkan. Masya Allah dia orangnya banget sebelum menikah. Sudah menikah ternyata keluar sifat kasarnya. Nah itulah dibutuhkan sifat-sifat toleransi. Ya, nah ini ya. Nah, kebanyakan teman-teman semua ya karena dari pengalaman saya mengolah majelis keluarga sakinah ya pertanyaan jamaah-jamaah itu kebanyakan adalah karena tidak ada yang menurunkan egonya. Ketika ada sesuatu yang nggak nyaman didapat dari pasangan, nggak ada yang mau toleran tuh. Ya semua kekeh gitu ya, nggak mau menurunkan ego, akhirnya nggak ketemu tuh, akhirnya berpisah mereka. Ya, padahal kalau ada yang mengalah salah satu pihak, insya Allah akan selesai. Saya bilang ketika Anda ada pertikaian atau konflik atau ya berantem lah bahasanya lah, harus ada salah satu pihak yang ngalah, yang nunduk. Satu pihak yang ngalah lah begitu ya. Boleh suami, boleh istrinya. Ya, karena ini kan rumah tangga bukan pengadilan, bukan mencari saya benar Anda salah. Saya benar Anda dihukum penjara gitu, bukan kan? Ini rumah tangga mencari solusi. Ya kalau Anda pengen rumah tangganya langgeng, ya makanya harus ada yang mengalah. Dan kalau saya sampaikan teman-teman semua, kalau bisa sih laki-laki suami yang mengalah. Gitu. Karena perempuan selalu benar biasanya begitu ya. Itu bercandanya ya. Ya teman-teman semua, ngalah laki-laki. Ya, karena saya sering mengalami dalam setiap ini, ya saya minta maaf duluan. Ya, saya nggak peduli dia yang salah atau saya yang salah, pokoknya saya minta maaf. Ya, kalau sudah minta maaf, Mi, misalnya Umi, Abi minta maaf ya Mi. Enggak kok, Abi nggak salah, Umi yang salah begitu. Pertama tadi pada berantem tuh. Abi yang salah, Umi yang salah, Abi yang salah gitu. Akhirnya kalau kita minta maaf, malah ini lembut duluan gitu. Jadi teman-teman semua, kunci yang paling utama untuk melanggengkan rumah tangga adalah toleransi. Ketika ada rasa yang kurang nyaman dari pasangan kita, kita mentoleransi. Begitu, Kang Agus. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi tadzkir buat kita semua ini Ustaz. Baik yang sudah menikah maupun yang jomblo ya, teman-teman yang belum memiliki pasangan insya Allah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Niah dari Bandung. Insya Allah. Ustaz, saya kan suami sudah meninggal. Apa yang harus saya lakukan jika nanti dapat menggapai ke surga bersama suami dan keluarga atau keluarga? Ya. Ini seperti apa Ustaz? Ibu yang suami sudah meninggal dunia, ya amal-amal soleh suami diteruskan Ibu. Ya, kalau suami Ibu orang soleh sebelum dia meninggal dunia diteruskan itu. Ya misalkan ibu, bapaknya suka sedekah di masjid, teruskan. Bapaknya suka ketemu ulama, teruskan. Bapaknya suka membantu orang, teruskan. Ya, dalam rangka menyambung kebaikan sang suami. Yang kedua apa? Terus kirimkan Fatihah, kirimkan doa buat suami. Ya, anak-anak dibimbing, ayo nak, ini tugas kamu sekarang mendoakan ayah, mendoakan abi, mendoakan bapak yang sudah meninggal dunia. Karena doa-doa anak soleh itu pasti diterima. Gitu ya Bu ya. Yang ketiga, beramal dengan nama suami, boleh Ibu yang sedekah atas nama suami Ibu, atau nanti kalau misalkan boleh umroh ya, atau dibadalkan hajinya atau umrohnya, boleh pakai nama orang suami kita yang sudah meninggal dunia ya, melakukan kebaikan
atas nama suami. Dan paling penting anak-anak, Bu. Anak-anak itu terus alirkan kebaikan buat orang tuanya. Tidak hanya doa, tapi berbuat baik juga. Karena ketika ada anak berbuat baik, itu investasi juga buat orang tuanya, teman-teman semua. Ya, ini anak ini berbuat baik, berbuat soleh, ya berdakwah dan sebagainya juga karena andil orang tuanya. Ya, jadi yang bisa dilakukan sekarang seperti itu. Ya, karena sudah meninggal dunia. Jadi teman-teman semua yang sudah meninggal dunia suami atau istrinya, maka alirkanlah pahala dengan cara mengirimkan doa-doa terbaik untuk mereka, terutama di anak-anak kita. Begitu. Nuhun. Mangga lanjut. Juga meneruskan tadi ya, meneruskan kebaikan suami ketika masih hidup, kedua juga menyertakan amal-amal soleh atas nama suami, begitu saja. Dan juga membimbing anak-anak kita supaya mendoakan orang tua yang sudah meninggal, masya Allah. Misalkan ibu ngewakaf atas nama suami itu masalah loh, Bu. Wakaf atas nama suami itu luar biasa, masya Allah. Masya Allah. Iya. Ya mudah-mudahan bisa dipraktekkan Ibu Nia di Bandung ya, dan juga kepada kita semua insya Allah. Nah ini Ustaz ada dari Mbak Alia di Yogyakarta nih, masya Allah. Siap. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana agar kita bisa ikhlas di dalam semua takdir yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak sesuai keinginan kita? Ini bagaimana nih Ustaz supaya ikhlas? Ya. Waalaikumsalam, Mbak Alia dari Yogyakarta. Gimana supaya kita bisa ikhlas atas semua yang Allah takdirkan dalam kehidupan rumah tangga kita ya, teman-teman semua. Tadi yang saya sampaikan itu kan semuanya sesuatu yang ideal ya. Namun dalam hidup kita itu nggak semuanya ideal. Adalah friksi-friksi, bahkan kadang-kadang juga 180 derajat itu beda banget sama keinginan kita, teman-teman semua. Tapi kan begini, tadi saya bilang semua urusan orang beriman itu kata Rasulullah adalah kebaikan-kebaikan. Gitu kan? Termasuk ini yang nggak baik nih misalkan ya, takdirnya misalkan kurang baik di rumah tangga. Ini kan namanya in ashobatu syarra dorro ya sobaro. Ketika ditimpa musibah maka dia sobaro bersabar. Ya, ini mungkin ladang sabarnya si Mbak Alia, ladang ikhlasnya juga si Mbak Alia, supaya dia terus bisa belajar ikhlas menerima takdirnya. Ya misalkan mohon maaf ya, berpisah dengan suaminya karena ada masalah. Ya ketika masalah ini berdoa pada Allah semoga digantikan dengan yang lebih baik. Begitu ya teman-teman semua. Jadi ketika antum diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah sedang ingin mengangkat derajat kita, sedang ingin mencuci dosa-dosa kita, teman-teman semua. Dan ketika antum sabar, pahalanya luar biasa. Ada 3 level sabar kata Ibnu Abbas ya. Yang pertama, sabar ketika menjalankan perintah. Pahalanya 300 derajat. Yang kedua, sabar ketika menolak maksiat. Pahalanya 600 derajat. Yang ketiga nih, pahala ketika menghadapi musibah. 900 derajat. Termasuk diantaranya musibah rumah tangga gitu kan ya, sebagainya. Ketika antum ikhlas, antum sabar, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pahalanya luar biasa. Tapi jangan sampai antum seuzon sama Allah. Hati-hati ya, buruk sangka sama Allah. Ya Allah, kayaknya Allah nggak sayang lagi sama kami ya. Jangan sampai keluar kata-kata begitu. Ana inna dzoni abdi, kata Allah gitu ya. Allah itu tergantung prasangka hamba. Kalau kita prasangkanya buruk, jadi buruk juga nanti. Tetap berprasangka baik dan yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi 2 kali itu ayat. Apa artinya? Menekankan bahwa setelah ada kesulitan, itu pasti ada kemudahan. Setelah ada konflik yang luar biasa di rumah tangga, pasti ada solusi. Karena nggak mungkin hidup ini selamanya ujian terus, teman-teman semua. Nggak ada. Sekolah tuh ujiannya cuma sebentar, lamanya kan belajar. Ujiannya sebentar, so naik kelas. Begitupun hidup kita. Kita belajar, Allah uji, responnya kita gimana? Kalau baik kita naik kelas, kalau gagal kita tinggal kelas. Begitu aja. Ketika sudah sampai pada ujian yang paling berat dalam hidup ini, yakin teman-teman semua, sebentar lagi ada jalan keluar. Dan kalau kita sabar, ikhlas, maka Allah akan naikkan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Berarti emang kuncinya itu kesabaran, Ustaz ya? Yes, sabar. Seperti ketika malaikat menyambut kita di surga itu kan, salamun alaikum bima sabartum. Memang kesabaran itu nilainya sangat tinggi. Dan sabar itu bighairi hisab. Innama yuwaffas saburuna bighairi hisab. Kata Allah gitu di Zumar ya. Sungguhnya pahala bagi orang sabar itu bighairi hisab, unlimited, terbatas, luar biasa, Masya Allah. Ya, Mbak Alia, semoga tetap sabar insya Allah. Amin insya Allah. Dan semua kita dianugerahkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya Allah. Saat terakhir ini ada yang resen ini. Ada Mbak Santi Santikarsari. Silakan Mbak Santi untuk bisa menghidupkan mic-nya. Oh, resen, siap. Open mic silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya terkait sabar gitu.
kadang kan sabar diartikan nerima gitu kan. Nah, sementara kalau zaman sekarang ini kan, terutama saya perempuan bekerja ya, gitu. Kadang untuk menyikapi sabar itu, saya kadang suka berpikir sabar itu ya saya berbuat sesuatu gitu, tapi dalam jalur yang benar gitu kan. Cuma ya ekspresi cara bicara kadang-kadang kan kayak orang nggak sabar gitu ya. Padahal itu sebetulnya kalau memang saya nggak sabar mah udah saya apain gitu kan gitu. Yeah. Tapi saya ya itu nggak cuma di kantor tapi di rumah pun gitu, dimanapun itu kadang-kadang saya kalau jalan itu muter dulu gitu supaya kalaupun kelihatan marah minimalis gitu, daripada saya langsung jebret gitu kan. Nah, apakah itu kategori sabar ya Pak Ustadz? Karena kalau saya sabar dianalogikan sabar itu dengan ya udah lah terima, ya udah diam we atuh itu. Kayaknya tuh nggak ada perubahan ya ke arah perbaikan gitu. Tapi kalau saya rada ngegebrak sedikit meskipun rada dikurangin gitu ininya voltasenya, menurut saya itu mungkin lebih baik ya. Cuma kan balik lagi sebagai hamba Allah itu kan ingin yang maksimal gitu. Jadi yang sabar itu kadang masih rancu gitu antara ya udahlah sabar ya gitu dengan sabar yang bergerak gitu. Itu aja di Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya Kang Agus ya. Saya jawab agak panjang dikit nih buat bonus nih teman-teman. Sudah lewat jam 5 nggak apa-apa ya, saya bonusin. Gini, sabar itu kan sobaru yasbiru ya. Artinya menahan diri. Menahan diri dari segala macam yang tidak mengenakan hati kita ya, kesedihan, kesulitan, punya sabar, tahan diri kita. Ya, menahan diri kita untuk berespon berlebihan terhadap sesuatu yang nggak mengenakan hati kita. Ya, misalkan ibu lagi nyetir mobil pelan-pelan, tiba-tiba ada orang naik motor nabrak spion, kabur begitu ya. Kalau normal kan kita buka kaca, kita maki-maki dia, woi gitu ya. Kita sabar, tahan diri. Tahan ya. Begitupun dalam masalah yang lain. Ketika ibu dapat masalah, reaksi pertama kita akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana reaksinya nih? Ya. Nah, makanya ketika kita sedang marah, sebaiknya memang kita nggak melakukan banyak aksi dulu. Ya, sabar dulu. Karena ketika Anda marah akan sebuah kejadian, aksi Anda atau reaksi Anda itu biasanya akan salah. Karena di situ dominannya adalah amarah, setan di situ main. Makanya kata Rasul kan ketika marah lebih baik Anda diam, duduk, ya, berwudu, sholat begitu, ya, supaya meredam amarahnya. Nah, sabar betul, bukan berarti kita nerimo aja, enggak. Sabar adalah menempatkan sesuatu secara proporsional. Pas. Ya, kalau ibu dipukul plak-plak sama orang, nggak tiba-tiba ibu diem aja, mah itu bukan sabar itu ya. Itu mah keterlaluan gitu ya. Nah, sabar itu ketika kita mampu menempatkan sesuatu pas pada porsinya. Termasuk marah pun bisa sabar, tapi marah yang pas sekali. Ya, marah yang pas, marah yang jadi doa, misalkan begitu. Ini saya yang kasih contoh sedikit ya teman-teman. Semua saya mau banyak kisah nih sekarang. Ada seorang imam haram namanya Syekh Sudais, kita kenal ya Syekh Sudais ya. Beliau tuh dulu, mohon maaf, beliau tuh dulu kecilnya bukan seorang yang alim, orang bandel juga kayak anak kita lah gitu, bandel ya. Saking bandelnya ibunya tuh sering teriak-teriak juga. Nah ibunya ini orang soleh, masya Allah. Orang soleh sabar, orang soleh. Tapi apakah dia pernah marah-marah? Sama saja. Begini, suatu ketika ibunya itu pernah menghidangkan makanan buat menjamu tamunya. Ini sudah kecil, dia berlari-lari di tengah makanan itu sampai semua pada tumpah, berantakan itu tempat hidangan makanannya. Ibunya apakah diam sabar? Enggak. Itu ibu solehah. Dia marah juga, memanggil, "Hai Sudais, ya, dasar kamu ini calon imam Masjidil Haram," kata ibunya. Di tengah marahnya si ibu masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian sekarang beliau jadi imam Masjidil Haram. Ya, jadi sabar bukan berarti nggak boleh marah, boleh marah. Yang nggak boleh itu marah yang kasar gitu, yang nggak ada arahnya, itu nggak boleh. Nah, ketika ibu merasa tadi yang ibu lakukan itu adalah untuk membenarkan situasi atau untuk menegur yang bersangkutan, ya silahkan lakukan, namun dengan cara yang baik juga. Ya, dengan cara yang tidak berlebihan, yang tidak menunjukkan kita ini marah karena kita sayang sama dia. Kalau kita biarkan dia akan terus berbuat kesalahan. Boleh kayak begitu. Boleh. Yang penting marahnya jangan pakai nafsu. Ya, ketika ibu nafsu, setan yang main di situ. Itu yang nggak boleh. Ya. Dan masalah kesabaran, memang sabar ini teman-teman semua unlimited. Benar, sabar itu nggak ada batasnya. Ya, sabar tuh kadang-kadang membuat para ulama salaf tuh membuat kita geleng-geleng kepala. Saya mau cerita terakhir teman-teman semua tentang sabarnya. Ini membuat kita geleng-geleng kepala. Ada imam namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau imam yang luar biasa ya, zuhud ya luar biasa. Beliau tuh tinggal di flat gitu ya, di kayak apartemen gitu ya, rumah susun ya. Beliau tinggal bersama dengan orang Nasrani yang tinggal di atasnya. Beliau Imam Hasan Al-Basri di bawah,
si Nasrani itu di atas. Jadi mereka baik, hubungannya baik, saling mengunjungi, silaturahim ya sebagai sesama manusia. Boleh kita kan bermuamalah masalah dunia terhadap orang-orang kafir pun nggak masalah gitu ya. Suatu ketika si imam ini sedang sakit gitu ya, saling mengunjungi kan, dikunjungilah sama orang Nasrani ini ke flatnya si Imam Hasan Al-Basri, masya Allah, sedang sakit dan dia melihat ada sebuah ember yang berisikan, mohon maaf ya, air kotoran gitu ya. Dia lihat, dia telisik gitu, ternyata ini bersumber dari kamarnya yang di atas, persis kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Ya. Kata beliau kepada imam, wahai imam, ini air dari rumahku. Kenapa engkau nggak bilang kepadaku gitu ya? Kata imam ya, aku nggak mau membuat hubungan kita nggak enak. Begitu kata Imam Hasan Al-Basri. Nggak bisa begitu dong. Ini sudah berlangsung berapa lama? Sudah 20 tahun. Teman-teman semua, Imam Hasan Al-Basri 20 tahun nggak mau ngomong sama tetangganya yang telah membuang air kotoran ke rumahnya. Dan setiap hari itu air dia buang, dia bersihkan, dia pasang lagi, dia buang tiap hari selama 20 tahun membuang air kotoran tetangganya. Itu sabar. Kita geleng-geleng kepala, tapi itu ternyata sabar. Ujungnya apa? Sang Nasrani tadi masuk Islam, bersyahadat gara-gara kesabarannya Imam Hasan Al-Basri. Hikmahnya apa teman-teman semua? Sabar memang nggak ada batasnya. Terus ikhtiar kita memperbaiki kesabaran kita. Ya mungkin sekarang belum sempurna, pelan-pelan kita perbaiki sampai kita mencapai kesabaran yang sempurna. Sabrun jamila. Jazakillah khair. Hatur nuhun Teh Santi. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ibu Santi atas pertanyaannya. Semoga semua penjelasan dari Ustadz, pertanyaan dari jemaah itu mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya untuk meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini khususnya. Baik, Ustadz, jazakallah khair atas motivasi dan juga nasihatnya kepada kami semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain, Ustadz. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Saya pamit ya, Kang Agus, hatur nuhun. Teman-teman semua, saya pamit. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.